Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya. Halo lagi jadinya. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan kalian? Apa ada yang lagi sedih? Ada yang lagi galau? Atau ada yang nggak masuk hari ini karena ada yang sakit mungkin atau ada acara? Oh, full ya teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga kalian tetap full di kelas ini, tetap sehat untuk bisa menjalankan pelajaran hari ini. Gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya ya teman-teman, kenapa sih tetenya masuk? Ada apa sih tetenya masuk gitu ya? Jadi kita perkenalan dulu aja kali ya, biar kita bisa saling mengenal. Kalian juga bertanya-tanya lagi. Jadi kita perkenalan dulu biar enak. Biar katanya kan kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita kenalan dulu nih ya teman-teman. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Irhana Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Bimbingan dan Pelaksanaan Islam. Gitu teman-teman. Alamat rumah saya di Cipuas. Kalau kalian mau tahu aja sih di mana. Atau kalian juga ada gitu yang sama kayak saya. Wih, bisa dong kita main-main ya kan. Jadi mungkin kalian bertanya juga kan, apa sih maksud saya datang ke sini? Jadi di sini saya akan melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen sosiometri. Kalian pernah dengar nggak sih sosiometri itu apa? Kalian pernah tahu atau cuma pernah dengar doang tapi nggak tahu apa gitu kan? Oh, jadi belum tahu nih ya sosiometri itu apa. Jadi sosiometri itu adalah instrumen yang digunakan untuk melihat, mengukur tingkat interaksi sosial kalian di kelas ini. Gak kelas doang sih, lebih ke kelompok ya. Jadi untuk melihat bagaimana interaksi sosial dalam suatu kelompok gitu. Nah kebetulan hari ini saya mau melihat nih gimana sih interaksi sosial kalian di kelas apa ini? 5B. Nah ya, jadi saya bakal ingin melihat gitu seperti apa sih interaksi kalian di kelas 5B ini sesama teman kalian. Apakah kalian saling akrab atau ada yang gak saling tegur sama sekali gitu kan? Mungkin bisa aja itu mah. Tuh, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ngerti ya sosiometri itu apa? Jadi saya datang ke sini untuk melakukan penelitian mengenai interaksi sosial dengan menggunakan instrumen sosiometri. Gitu teman-teman. Ya. Jadi di sini kalau kalian masih ada yang bingung gitu ya, saya kasih contoh nih satu. Misalkan saya kasih pertanyaan kepada kalian mengenai siapa teman yang kalian sukai dalam berdiskusi. Nah, kalian bisa jawab dari pertanyaan itu 2 orang aja di kelas ini ya, teman kalian yang ada di kelas ini, bukan di kelas lain, bukan teman kalian di rumah, tapi di kelas ini. Jawab dengan 2 orang aja, 2 orang teman. Ngerti kan kalian? Oke, makasih kalau udah ngerti. Nah, jadi sosiometri ini kalau misalkan kalian khawatir, kalau misalkan teh nanti orang-orang pada tahu gak ya? Atau teh nanti teman saya tahu gak ya? Kalian gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah cemas bahwa memang hasil atau jawaban kalian ini gak bakal diketahui sama teman kalian ya. Kecuali kalau memang kalian isi sendiri ya. Kalau kalian isi sendiri ya pasti gak bakal diketahui ya. Tapi kalau kalian isinya dicontek-contekan ya itu mah pasti bakal tahu. Jadi kalian harus ngisi sendiri, gak boleh nyontek. Itu pendapat kalian sendiri. Jadi saya pengen tahu gimana sih interaksi sosial kalian di kelas ini gitu ya teman-teman. Ngerti kan?
Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas. Aduh nanti teman saya tahu, aduh nanti saya dijauhin. Gak bakal. Pokoknya percaya sama saya. Oke, bisa dipahami? Siap. Jadi sebelum kita mulai sosiometrinya, kita berdoa terlebih dahulu biar bisa dilancarkan, teman-teman juga bisa tahu apa yang harus dipilih gitu ya. Kita mulai berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi bisa saya minta tolong. Jadi kalian keluarkan kertas satu lembar aja. Bisa ya teman-teman. Ya, satu lembar aja. Udah. Baik, kalau sudah, kalian bisa potong kok. Dan itu nggak perlu gede-gede kertasnya. Ini cuma satu doang kok pertanyaannya, nggak usah gede-gede. Ya bisa dibagi dua, dibagi sama temen yang sebelah yang mungkin nggak bisa, yang nggak ada kertasnya gitu ya. Udah kan semua pegang kertas? Nah, pertama tulis nama kalian ya, bukan nama teman kalian. Iya, nama lengkap. Udah. Kalau sudah, selanjutnya tulis jenis kelamin kalian. Perempuan, laki-laki, tulis sesuai jenis kelamin kalian ya. Sudah? Kalau sudah, kalian bisa tulis kelas kalian. Nah, udah kelasnya? Udah semua? Baik. Kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapa, tulis ya teman-teman, siapa teman yang kalian sukai dalam belajar? Saya ulang ya teman-teman. Siapa teman yang kalian sukai dalam belajar? Mengerti kan? Kalian bisa jawab dua orang teman kalian yang ada di kelas ini. Silahkan dijawab teman-teman. Ada yang muda? Tapi yang muda bisa dikumpulin ya, gak usah nunggu temennya lain. Ini udah ya teman-teman, datanya ada di saya semua. Kalian semua udah kumpulin kan? Nah, jadi dari 16 siswa yang ada di sini, datanya ada di saya ya teman-teman. Data ini gak perlu kalian khawatirin, gak bakal kesebar, gak bakal ada yang tahu kecuali kamu dan aku. Asik, antara kalian yang isi sama saya gitu ya. Data ini juga gak bakal tersebar, percaya, oke? Karena ada namanya asas kerahasiaan. Asik, jadi kita sama-sama rahasiaan aja gitu. Terima kasih teman-teman udah mau bantu, udah mau berkontribusi, udah meluangkan waktunya dengan ikhlas kan ini buat ngerjainnya. Nah, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau bantu saya, udah mau menjalankan eksperimen ini. Terima kasih, semoga kalian dilancarkan belajarnya sampai siang kan hari ini. Ya, semangat belajarnya, jangan lemes dong, semangat. Yaudah, minggu depan saya akan kembali lagi dengan membawa hasil dari data ini teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya semuanya. Hari ini ada yang nggak masuk gak sih? Atau full nih kayak kemarin kita ketemu? Tapi kalian masih ingat gak sih kalau kita ketemu minggu kemarin? Ingat dong yang kita ngisi sosiometri itu. Makasih banyak teman-teman masih ingat sama Teteh di sini. Nah, kalian ingat kan kalau minggu kemarin Teteh udah bilang kalau Teteh bakal menyampaikan hasil dari data kemarin itu
kode nih, nomor kode biar rahasianya tetap terjamin gitu ya. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ada jenis kelaminnya juga biar bisa membedakan laki-laki dan perempuannya. Lalu di mana pilihan 1 ini nomor kode 1 nama siswa yang pertama itu pilihan pertamanya adalah 5. Kalian masih ingat kan kalau minggu kemarin itu pertanyaannya adalah siapa teman yang kalian sukai dalam belajar. Nah, pilihan 1 yang mereka pilih adalah yang dia pilih, maaf ya teman-teman, di siswa yang pertama itu pilihan pertamanya adalah nomor 5. Nomor 5. Dan pilihan keduanya adalah 12. Gitu. Dan seterusnya, dimana kode nomor 2 atau nama siswa yang ada di nomor 2 itu berjenis kelamin perempuan memilih pilihan pertamanya siswa yang teman yang asik atau yang bisa diajak dalam belajar itu di pilihan nomor 12 dan juga pilihan keduanya adalah nomor 3. Itu ya teman-teman. Dan seterusnya, dimana nomor 3 itu pilihan pertamanya adalah 5 dan 7, lalu 4 siswa di nomor 4 itu pilihannya adalah 6 dan 15. Jadi kalian bisa melihatnya ya. Karena kita memegang asas kerahasiaan, jadi hanya nomor kode yang kita pakai gitu. Jadi teman-teman nggak tahu itu nomor 1 siapa ya, nomor 2 siapa ya, nomor 3 siapa ya, itu kalian nggak tahu. Gitu. Lalu selanjutnya itu ada diagramnya. Nah, jadi setelah dari data yang tadi kita lihat bahwa garis merah panah ini itu pilihan yang pertama. Lalu garis yang hijau, panah yang hijau itu adalah pilihan kedua yang teman-teman pilih gitu. Terlihat di sini di mana nomor 5 berada di tengah itu berarti dia menjadi siswa populer yang dipilih gitu di kelas ini. Dan sangat disukai sama teman-teman semua buat diajak belajar gitu. Ya, nggak tahu sih siapa yang namanya. Tapi ada juga teman-teman yang nggak dipilih gitu teman-teman, nggak semuanya dipilih dalam satu kelas ini. Ada 4 orang yang nggak dipilih di kelas ini gitu. Saya nggak menyebutkannya ya. Nah, jika di nomor masih sebelumnya, jika di nomor 5 ini dia yang paling populer gitu ya teman-teman, berarti dia paling asik dong diajak belajar. Dan yang tidak terpilih itu kalian nggak tahu ya, mungkin aja ada beberapa hal yang mengganggunya atau ada suatu hal yang membuatnya sulit untuk melakukan atau tidak dipilih sama teman-temannya gitu. Ada suatu hal gitu ya. Nah, dari data ini kan kita ketahui ya bahwa ada yang tidak dipilih gitu mengenai siswa yang paling suka diajak dalam belajar. Nah, dari ketidakdipilihnya itu maka ada program yang saya buat. Program ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih lebih mudah dalam melakukan interaksi dan mungkin bisa memperbaiki diri untuk bisa lebih aktif lagi, bisa lebih bersosialisasi lagi dengan teman-teman yang ada di kelas ini gitu. Dimana program ini bentuknya program tahunan. Yang pertama itu di bidang sosial, tujuannya itu untuk membantu siswa dan bisa menjalin interaksi yang baik dengan teman. Lalu komponen layanan dasar, format layanan yang ada di bidang kelompok, materi layanan itu mengenai kiat membangun interaksi yang baik dengan teman. Metodenya adalah diskusi dan tanya jawab. Medianya bisa kita gunakan adalah PowerPoint, Infocus, HP, dan evaluasinya riset atau langsung gitu ya, secara langsung. Lalu yang kedua ada bidang layanan yang kedua adalah belajar, yaitu tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa.
Mungkin aja karena ketidakdidikannya karena memiliki kurangnya motivasi dalam belajar gitu ya teman-teman. Jadi meningkatkan motivasi belajar pada siswa menjadi komponen layanan dasar. Formatnya adalah bimbingan klasikal. Materinya adalah pentingnya belajar untuk membangun masa depan. Metodenya diskusi tanya jawab. Medianya sama, PowerPoint, fokus dan MySec. Dan yang ketiga ada sosial kembali. Lalu tujuannya membantu siswa untuk bisa mempertahankan kemampuan interaksi sosialnya. Komponen layanan itu layanan responsif, konseling individual, pada kesalahan penulisan. Meningkat materinya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik dengan teman. Lalu metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan medianya adalah PowerPoint, fokus HP, serta penilaiannya adalah dengan MySec juga. Dan yang terakhir ada sosial, di bidang sosial, dengan tujuan agar siswa memiliki hubungan yang baik dengan temannya. Dengan komponen layannya adalah layanan responsif, dengan bimbingan kelompok, dan materinya adalah kiat-kiat interaksi yang baik dengan sesama teman. Lalu metodenya adalah diskusi dan tanya jawab, serta PowerPoint. Media yang digunakan adalah PowerPoint, Infocus, HP, dan yang terakhir penilaiannya dengan MySec gitu teman-teman. Dimana masih ada yang harus ditanyakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita sudahi. Mungkin dari makalah itu tidak akan saya sebutkan di sini. Kita bisa melakukannya di luar nanti gitu ya. Jadi nggak bakal ada teman-teman kalian yang tahu gitu ya teman-teman. Jadi beneran nggak ada yang mau ditanyain? Udah. Kalau nggak ada yang ditanyain, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang udah mau membantu dalam penelitian ini, dimana sampai saya mendapatkan data, saya mendapatkan mengolah datanya, dan saya membuat programnya. Semoga dengan adanya program ini bisa membantu kalian menjadi siswa yang semakin aktif lagi, terasa semakin baik, jadi siswa yang luar biasa untuk masa depan ini. Jadi terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada kesalahan perbuatan, atau ada hal-hal yang menggunakan gitu ya mengenai saya. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.